Welcome to EVU Society Podcast. Balik lagi di EVU Society Podcast bersama aku Aril. Dan aku Rian Siralahi. Jumpa lagi di episode terbaru EVU Society Podcast. Di episode kali ini kami akan membahas sesuatu yang sedang terjadi mungkin di seluruh dunia ya. Ada kaitannya dengan pandemi COVID-19. Ya, yang sama-sama kita tahu sekarang kan kita sedang di masa new normal nih, Ril. Ya, mungkin di sini udah berubah sih kebiasaan baru. Kebiasaan baru. Ya, pokoknya yang seperti itu, yang dimana sekarang ini hampir semua setiap bidang kehidupan itu terkena dampaknya. Iya. Salah satunya yang menarik menurut kami di sini adalah di sektor sepak bola gitu. Iya, karena kami berdua itu sama-sama senang sepak bola, makanya kami mungkin mengangkat tema khususnya tentang sepak bola. Nah, ini Yan, kali ini kita nggak sendirian lagi, nggak cuma berdua, kita mengundang tamu spesial. Sangat spesial ini kan? Spesial ya. Kali ini. Ya. Nah, ini ada Mbak Viola yang mungkin sebagian besar teman-teman pecinta sepak bola nasional udah tahu. Dia ini sempat menjadi manajer PSS Sleman dan media officer dari Persija Jakarta. Nah, mungkin untuk lebih kenal dekat, mungkin kita bisa minta Mbak Viola gimana untuk memperkenalkan diri. Ya. Ya. Aduh, memperkenalkan diri apa? Kayaknya nggak perlu deh. Tapi yang tadi bener nggak, Mbak? Bener kan? Maksudnya apa? Tentang karirnya tadi bener ya? Bukan manajer sebenarnya sih. Oh ya. CEO manajer kan lebih ke tim. Iya. Oke. Ralat ya teman-teman, maaf ya. Agak grogi saya. Waduh, santai aja. Oke. Ayo, gimana? Nah, mungkin untuk mengawali podcast ini ya Kak, seperti yang sudah saya bilang tadi di awal bahwa sepak bola pasti terkena dampak new normal ini, dan kita tahu Liga Indonesia sampai sekarang belum bergulir, sedangkan liga-liga luar sudah mulai bergulir gitu kan. Menurut pandangan Kak Viola sendiri mengenai kesiapannya mungkin dari sisi itu seperti apa Kak kira-kira? Iya, gini, memandang untuk keputusan dilanjutkan atau tidak, memang banyak faktor ya. Ini mau melihat dari sisi apanya, dari sisi kita sebagai penikmat atau kita sebagai pelaku sepak bola. Pelaku sepak bola tuh federasi, klub, bahkan pemain itu termasuk pelaku sepak bola ya. Nah, kalau tadi orang-orang kan mungkin selalu membandingkan kompetisi di Eropa sudah dimulai lagi, kok di Asia belum? Di Asia kan Korea udah mulai, Jepang juga. Nah, pokoknya Indonesia nih kapan nih? Karena di Vietnam juga sudah gitu. Nah, sebenarnya kan itu sangat-sangat tergantung. Yang orang harus ingat, semua tuh sangat tergantung dengan kondisi kesiapan negaranya. Jadi tidak bisa kita terus-terusan bertanya kapan kompetisinya, tapi pertanyaan lebih krusialnya kapan kita bisa keluar dari pandemi coronanya gitu. Karena kan ada yang lebih penting ketimbang menjalankan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Bukan berarti liga atau sepak bola itu tidak penting, tapi harus fondasinya dulu nih, paling dasarnya dulu nih, bagaimana kesiapan negara dan kita untuk bisa mengembalikan aktivitas sepak bolanya itu sendiri gitu. Kan nggak mungkin kita ngotot ingin mulai, tapi sebenarnya masih banyak daerah-daerah bahkan sampai hari ini di tapping pun peningkatan jumlah
orang yang terpapar COVID juga masih banyak, masih tinggi di beberapa daerah gitu. Jadi yang paling penting itu dulu. Dan sebenarnya kan semua kegiatan pasti harus ada rekomendasi dari pemerintah, dari BNPB, dari gugus tugas gitu. Nah, bukan para pelakunya ini tidak mau, tapi banyak pertimbangan yang harus diambil gitu. Nah, berarti ya mungkin yang dimaksud Kak Viola itu bahwa yang harus fokus sekarang adalah bagaimana untuk mengatasi virus coronanya dulu ya Kak ya. Maksudnya sebelum kita difokuskan bagaimana sepak bola bisa berjalan, tetapi yang harus kita pikirkan dulu sama-sama bagaimana cara mengatasi dari virus corona itu sih. Iya, pastinya. Karena kan itu kan semua kan pasti yang saya bilang, semua berjalan dengan rekomendasinya. Bahkan perkembangannya kan adalah walaupun dari federasi sudah menyiapkan protokol kesehatan, Kemenpora pun juga itu memang dijadikan acuan ya, referensi. Tapi ketok palu akhirnya apakah ini bisa dilakukan di beberapa tempat ya, seperti kita tahu kan formatnya itu kan akan terfokus di Pulau Jawa. Untuk tim-tim yang di luar Pulau Jawa kan akan dipusatkan di Yogyakarta. Nah, daerah-daerah yang nanti akan menjadi tempat penyelenggaraan ini kan pasti harus ada perizinan dari bukan cuma kepolisian, tapi dari gugus tugas dan dari Pemda setempat. Nah, kesiapan itu sih susah jika misalnya payung rekomendasinya, oke, liga turun, tapi ternyata dalam perjalanannya misalnya besok Persija lawan PSS di Jakarta. Nah, tapi ternyata tidak mendapat izin dari Polda dan dari Pemda gitu. Ya. Nah, gitu. kan terkait new normal ini seperti yang kita ketahui kan di liga-liga di dunia itu kan dengan penerapan protokol itu adanya aturan terkait larangan kehadiran penonton itu Kak. Tapi kan seperti yang kita ketahui kan di Liga Indonesia yang namanya sepak bola itu tidak bisa jauh-jauh dari namanya supporter. Nah, itu menurut Kak V sendiri, apakah itu akan berdampak signifikan untuk tim-tim di sepak bola di Liga Indonesia khususnya ketika liga ini akan bergulir gitu Kak? Ya pastinya ya. Kalau tadi dibilang Liga Indonesia tidak bisa tanpa penonton, karena kultur kita, ya di Eropa juga sama sebenarnya, tapi di Eropa bisa kok akhirnya dengan tanpa penonton. Ini semua balik lagi ke kesadaran kita masing-masing. Saya selalu berprinsip ketika kita menyukai sepak bola, saya sangat menyukai sepak bola, tapi ketika kita datang ke stadion menonton, kita ini juga membawa tanggung jawab kita secara pribadi. Makanya kenapa selalu ada peraturan-peraturan di dalam stadion kan, dalam kondisi normal kan misalnya tidak boleh membawa senjata tajam dan segala macam. Itu kan upaya kita sebagai personal pribadi untuk melindungi diri kita sendiri dan melindungi orang lain. Nah, kalau ditarik ke keadaan sekarang dengan pandemi ya akhirnya memang harus diterapkan. Kenapa aturannya seketat itu? Karena hampir tidak mungkin untuk bisa mentes puluhan ribu orang dalam satu waktu tertentu ke dalam satu tempat. Misalnya kalau salah satu dari antara kita ternyata masih reaktif dan ternyata malah OTG gitu. Nah, itu kan pasti sangat risky sekali gitu. Dan bahkan mungkin kalau kita sadar mungkin oke lah saya nggak akan ke stadion deh karena saya tanpa gejala saya bisa berpotensi untuk berbahaya untuk orang lain. Tapi kalau orang lain yang tidak tahu, tidak sadar bahwa dia ternyata jadi carrier, ya itu kan yang sulit. Dan kita kan juga tidak bisa menjudge orang kan. Nah, makanya kenapa diambillah langkah dengan tanpa penonton. Berdampak ke klub pasti. Makanya kenapa model bisnis dari liganya ini juga harus berubah. Banyak case misalnya seperti di Ligue 1, kemarin kan juga ada sempat bermasalah antara sponsor dan operator liga mengenai valuasi pertandingan yang tersisa di Ligue 1 itu. Thailand pun juga kemarin juga ada permasalahan host broadcaster sama operator mengenai perhitungan subsidi
atau term of payments yang masih tersisa gitu. Nah, harusnya LIB dan PSSI mungkin bisa berkaca dari kasus-kasus liga yang di luar ini bahwa sebenarnya menjalankan liga itu memutuskan sebuah liga atau kompetisi dilanjutkan bukan hanya klub nih yang harus diajak ngobrol, tapi juga sponsor. Karena kan sumber uangnya pasti dari sponsor, dari host broadcaster, dari title sponsornya. Nah, mereka itu bukan hanya menerima komunikasi bahwa ini liganya dilanjutkan 1 Oktober, tapi sebenarnya mereka juga harus diajak duduk bareng. Kalau liga dilanjutkan nih, value-nya seperti apa dengan tanpa kehadiran penonton, karena menurut saya itu harus di-adjust lagi semuanya. Liga itu kan bisa mendatangkan nilai yang besar karena yang dijual itu adalah crowd-nya. Nah sekarang kalau crowd-nya, peraturannya mau tidak mau harus ditiadakan, nah operator dari sisi federasi bukan hanya dari sisi klub dan penonton, tetapi banyak pihak-pihak lain yang mungkin juga harus juga harus diberikan juga harus diperhatikan juga gitu ya Kak ya. Iya, semua harus diajak duduk bareng karena kan ekosistem sepak bola itu kan kompleks ya, dan apalagi juga ini belum ngomongin tentang supporter gitu. Apakah teman-teman supporter juga memang setuju dengan tanpa penonton dan segala macam? Karena kan resiko jika tidak boleh datang ke stadion, yang namanya penonton, bukan penonton lah, yang namanya fans, yang namanya supporter itu kan pasti akan selalu mencari cara untuk tetap bisa menunjukkan dukungan terhadap tim kesayangannya. Nah, nanti kalau misalnya ternyata banyak tempat-tempat yang dijadikan nobar dan menjadi kantong-kantong baru gitu, berpotensi untuk itulah ya. Nah, itu juga harus bagaimana gitu. Jadi sebenarnya harusnya PSSI, LIB juga harus ngajak ngobrol juga nih untuk supporter mereka itu kan mereka itu adalah aset terbesarnya untuk liga loh. Oke. Nah ini kan kalau kita ngomongin kan isunya liga bergulir tuh Oktober ya Kak, di Indonesia khususnya ya, bergulir bulan Oktober. Nah apakah memang nanti liga digulirkan itu hanya difokuskan untuk Liga 1-nya saja atau secara keseluruhan gitu? Karena kan kalau kita melihat bahwa kalau kita ngomongin kesiapan tim, kesiapan manajemen dan segala macam, mungkin kita bisa mengatakan bahwa Liga 1 itu adalah tim-timnya bisa dikatakan cukup siap lah. Tapi kalau kita ngomongin kayak seperti Liga 2, Liga 3 yang mungkin memiliki berbagai keterbatasan, itu kan mungkin akan agak sulit untuk menerapkan mungkin regulasi-regulasi. Nah itu gimana mungkin apakah memang hanya akan difokuskan di Liga 1 atau secara keseluruhan nggak? Wah, pertanyaannya harusnya ke PSSI ya. Saya karena saya nggak tahu sebenarnya. Ya, tapi kan memang biasanya bukan idealnya. Umumnya kalau Liga 1 dimulai, Liga 2 sebulan setelahnya. Nah, saya sih belum tahu kelanjutannya seperti apa tentang turunan dari Liga 1 ke Liga 2 dan liga-liga yang selanjutnya gitu. Cuman memang gini, federasi ingin membuat kalender yang seperti apa dulu. Jadi kalau di Eropa kan akhirnya mereka sepakat ada beberapa yang disesuaikan lagi. Yang tadinya misalnya tanggal 1 season itu dimulainya dari bulan Agustus sampai Juli gitu ya. Belum nanti misalnya ada Champions dan segala bukan Juli, Mei gitu ya. Dan ada Champions dan segala macam, lalu ada break. Nah, terus baru nanti akan mulai lagi. Nah, PSSI harus membuat kalender yang itu juga, walaupun mungkin juga masih melihat reverse-nya ke AFC juga, karena kan turnamen-turnamen AFC dan AFF juga masuk dalam agenda kita. Tapi kalender kompetisi domestik itu mau diakhirinya di bulan kapan sih gitu. Kepastian gitu dulu ya. Dipastiin dulu. Iya, karena itu nanti akan lebih mudah untuk nanti menentukan misalnya Liga 1 nanti endingnya di bulan apa, nah Liga 2 harus di ending di bulan apa dan seterusnya yang ke bawah. Karena kan seharusnya Liga 1 itu kan harusnya endingnya yang paling akhir ya.
Karena Liga 2 biasanya kan mulainya memang lebih 1 bulan setelahnya, tapi biasanya sudah berakhir duluan, karena kan harus tahu yang promosi siapa kan gitu. Nah itu sih yang harus ditetapkan kalendernya tuh seperti apa, kalender kompetisinya tuh seperti apa, termasuk untuk musim depan tuh juga maunya gimana gitu, karena ini kan berkaitan juga dengan agenda timnas, apalagi tahun depan kita juga punya event besar yaitu Piala Dunia yang 2020 gitu. Ya, sebenarnya sangat menarik sekali ya kalau melihat penjelasan dan pengetahuan dari Kak Viola ini. Nah, yang ini juga yang membuat saya tuh sedikit penasaran gitu, Mbak, ke Mbak Viola. Sebenarnya Mbak Viola itu sejak kapan dan mengapa Mbak Viola sangat menggemari sepak bola gitu, Mbak Viola? Sejak kapan ya? Sejak aku menggemari ya. Kalau menggemari dari kecil. Dan nontonnya dulu Liga Italia, di RCTI. Terus ya nontonnya liga-liga luar dulu lah ya. Terus termasuk Liga Inggris gitu. Nah, kalau masuk ke sepak bola Indonesia sebenarnya tahun 2008 waktu itu masuknya ke Persija. Tapi mungkin sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, mungkin aku mengucapkan selamat buat Liverpool ya juara ya, Kak. Setelah penantian panjang. Waduh. Ya, mungkin Kak Viola ini selain menjadi penikmat sepak bola nih Kak, apakah Kak Viola juga sering bermain bola? Atau mungkin bermain bola gede nggak pernah wanita? Ya. Oh, nggak pernah. Bermain bola gede belum pernah, tapi dulu futsal sih dulu ya, sering layak iseng-iseng doang. Tapi pengen nyoba, cuman kayaknya nggak mungkin bisa sih. Ngurus aja. Nah, kalau itu menurut Kak V kan tadi kan kami sudah menanyakan sejak kapan Kak V senang sama sepak bola, tapi mungkin pertanyaan selanjutnya, kenapa sih apa hal yang menarik dari sepak bola menurut Kak V itu? Secara apa nih? Mungkin ya secara keseluruhan sih, maksudnya ya dari segi fans, mungkin dari segi apa? Sepak bola Indonesia, maksudnya sepak bola Indonesia secara keseluruhan sih mungkin. Secara keseluruhan, Kak. Ya lebih ke apa ya? Sebenarnya kan sepak bola itu kan mengajarkan fairness dan sportivitas sih. Dan itu yang saya rasa prinsip itu yang cocok mungkin di saya gitu. Nah, dan sebenarnya buat saya memang kecenderungannya selain sepak bola, saya suka olahraga-olahraga yang mungkin lebih ke tim ya. Saya dulu main voli. Nah, maksudnya teamwork itu adalah sesuatu hal yang saya sukai gitu, dan melihat pertandingan sepak bola itu kan sebenarnya mengajarkan banyak nilai-nilai kehidupan lah gitu. Gitu deh. Gitu. Terakhir mungkin ya, Ril, ya, untuk Kak Viola. Harapan Kak Viola bagi persepak bolaan khususnya sepak bola nasional ini bagaimana, Mbak? Mungkin dalam rangka menerapkan new normal dan untuk federasi serta sepak bola di masa depan seperti apa? Simpel sih. Semoga sepak bola di Indonesia bisa konsisten on track gitu. Karena saya nggak mau muluk-muluk membicarakan masalah nanti suatu saat jadi industri dan segala macam. Nah, sebelum menuju industri sebenarnya ada stepnya itu, kita harus konsisten dalam segala hal. Konsisten dalam hal program pembinaan, konsisten dalam hal penegakan law of the game, konsisten dalam bisa mempercayai generasi selanjutnya.
dalam hal kepengurusan sepak bola itu sendiri, dalam hal pemain, ya makanya kan dalam tanda kutip ya mengenai isu mengenai pemain keturunan itu kan akan selalu pro dan kontra, karena banyak orang yang menilai Indonesia emang kekurangan talenta main bola, tapi sebenarnya ada juga yang menilai bahwa itu adalah salah satu cara yang mungkin bisa diwujudkan untuk menaikkan kualitas dari timnas itu sendiri gitu. Nah, ya konsistensi itu sih yang penting. Kalau misalnya setiap berganti kepengurusan, akan berganti lagi kebijakan, akan berganti lagi dinamika-dinamika yang terjadi dalam internal. Nah, itu yang akan membuat sepak bola kita kehilangan arah. Jadi sebelum menuju ke industri, sebelum kita ngomongin industri, sebelum kita ngomongin yang lebih jauh ya, kita konsisten aja dengan goals yang jangka panjang, bukan cuma sekedar pengen instan doang untuk wah tahun depan harus juara AFF, tahun depan harus juara SEA Games dan segala macam. Nah, padahal kita belum ngejalanin secara benar nih dari awalnya gitu. Analoginya kan misalnya kita ingin jadi sarjana kan kita harus sekolah dulu, sekolah dari SD, SMP, SMA, semua itu kan ada tahapannya, ada progresnya gitu. Ini saya berbicara selama saya masuk di sepak bola ya. Mungkin kalau orang-orang yang lebih senior banyak yang sudah menilai bahwa sepak bola sekarang jauh lebih baik kok gitu ketimbang zaman dulu dengan berbagai kemajuan teknologi yang ada, dan sepak bola di Indonesia sekarang sudah bisa menjadi konsumsi untuk masyarakat Indonesia. Jadi ya sudah semi entertainment lah ya. Ya. Banyak pemain bola yang nggak usah jauh-jauh, banyak pemain bola sekarang yang terkenal jadi selebritis kan gitu. Nah, sebenarnya itu sudah menuju ke arah situ gitu. Tinggal bagaimana dari sisi regulatornya itu konsisten dengan semua hal yang mereka putuskan, semua hal yang akan mereka buat gitu. Kan yang di bawah-bawahnya nanti akan tinggal mengikuti. Iya, menarik. Gitu mungkin sih. itu aja ya untuk episode kali ini. Terima kasih banyak untuk Mbak Viola atas waktu yang diberikan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Semoga selalu sukses untuk kedepannya ya Kak. Amin. Sukses juga buat kalian dan podcastnya. Amin. Ya, mungkin itu dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa di subscribe YouTube channel kami dan di follow Spotify kami di View Society. Oke, terima kasih. Bye. Bye.